Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami pada program Berkat Pagi saat hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di sini kita akan berbicara tentang satu tokoh perempuan yang sangat pemberani. Mari kita buka ayat kita bersama-sama dalam kitab Hakim-Hakim 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang keempat sampai yang kelima. Di situ firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Puji nama Tuhan. Saat pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Deborah, yaitu wanita yang pemberani. Di sini bila kita melihat seorang perempuan yang bernama Deborah ini, dia adalah seorang hakim perempuan dan satu-satunya hakim di bangsa Israel, hakim perempuan satu-satunya. Ya, dia hakim yang keempat dari bangsa Israel tersebut. Hakim-hakim yang sebelumnya itu laki-laki, yaitu ada Otniel, Ehud, dan Samgar. Dan Deborah ini adalah salah satu hakim perempuan yang ada di bangsa Israel. Dan Deborah juga bukan hanya sebagai hakim, dia juga sebagai nabi bagi umat Israel. Deborah juga memiliki tugas yang sangat penting bagi umat Allah. Dan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, atas tugas-tugasnya yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dia sangat pemberani untuk menghadapi setiap permasalahan, persoalan dalam hidupnya, bahkan dalam bangsa Israel. Kita percaya, kita tahu bersama bahwa bagaimana seorang wanita yang sangat pemberani ini, dia menghadapi musuh-musuh yang di bangsa Israel. Ternyata wanita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya laki-laki saja yang bisa dipakai untuk menjadi pemimpin, namun wanita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Kita lihat bersama-sama seorang perempuan yang bernama Deborah ini, dia dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin bangsa Israel. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari Deborah ini. Yang pertama, wanita hidup dalam panggilan Tuhan. Deborah memiliki tiga tugas. Yang pertama, dia sebagai seorang istri. Yang kedua, dia sebagai seorang nabi. Dan yang ketiga, dia menjadi sebagai seorang hakim. Nah, Deborah sebagai seorang istri berarti dia mengurus rumah tangganya, mengurus keluarganya, mengurus anak-anaknya. Dan dia sebagai hakim berarti dia menjadi pemimpin atas umat Israel. Dia menjadi penyambung lidahnya Allah untuk menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel. Bahkan dan yang ketiga, dia sebagai nabi berarti mendengarkan suara Tuhan dan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat yang ada di bangsa Israel. Deborah juga tidak lalai untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa yang dimana Tuhan percayakan dia untuk menjadi hakim dan nabi, yaitu di bangsa Israel. Kita lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, di sini Deborah tidak lalai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Sehingga dia datang
Di ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian, majulah bergerak menuju Gunung Tabor. Di sini Tuhan memerintahkan Deborah untuk terus dan terus bergerak maju. Untuk apa? Untuk melawan musuh yang akan diperhadapkan kepada Deborah dan Barak. Poin yang kedua yaitu menghormati seorang pria. Deborah sangat-sangat menghormati seorang lelaki. Dia sangat-sangat menghargai seorang laki-laki. Deborah meskipun dia menjadi hakim dan nabi, dia tidak mengambil semua tanggung jawabnya. Kalau Deborah mau mengambil semua tanggung jawabnya, dia bisa saja. Namun dia masih menghargai laki-laki, dia masih menghargai pria, dia masih menghargai orang yang dipercayakan Tuhan untuk membantunya. Deborah juga tidak mencari kedudukan, Deborah juga tidak mencari posisi, tetapi dia tetap berbagi tugas kepada seseorang yang bernama Barak. Dan memang itulah yang harus dilakukan Barak sebagai seorang pemimpin militer yang ditunjukkan Tuhan, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Deborah tetap menghormati pria meskipun dia bisa melakukan apa saja yang dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Karena kita tahu Deborah ini adalah seorang wanita yang sangat pemberani, wanita yang sangat mampu bertahan karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Nah, memang dia menghargai laki-laki dan kita tahu bersama itulah tugas Barak yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk memimpin pasukan Israel berperang dengan musuh. Namun apa yang Barak rasakan? Yang pertama, dia tidak yakin dengan panggilan Tuhan atas hidupnya dan dia tidak yakin bahwa kemenangan akan diberikan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak. Di sini Barak sangat-sangat meragukan bahwa Tuhan ada menyertai dia. Barak sangat-sangat meragukan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Namun sebaliknya, wanita yang bernama Deborah ini, dia sangat yakin bahwa Tuhan ada menyertai dia. Dia sangat yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Bahkan dia sangat yakin bahwa kemenangan itu akan dia dapatkan. Di ayat yang ke-9, kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, tadi si Barak ini dia tidak yakin dengan panggilan Tuhan dan dia tidak yakin dengan kemenangan yang akan Tuhan berikan. Dan kita lihat bersama bahwa Deborah sangat yakin bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan musuh. Dia yakin bahwa dia akan menang mengalahkan musuh. Dan poin yang ketiga, menjadi seorang wanita yang dapat dipercaya. Sepanjang berpuluh-puluh tahun kita tahu bersama Deborah ini ia membangun karirnya. Sehingga orang-orang menghargai dia, sehingga orang-orang percaya kepada pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah memanggil hakim yang bernama Deborah untuk menyampaikan, untuk menjadi penyambung lidah Allah. Mereka sangat percaya sehingga Deborah sangat dihargai oleh orang-orang yang ada di bangsa Israel tersebut. Hasil kemenangan pun Tuhan berikan kepada orang-orang pilihan Allah seperti Deborah. Jadi banyak hal yang dapat kita teladani dari Deborah ini. Deborah adalah wanita yang pemberani. Deborah adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat menghadapi setiap tantangan. Oleh sebab itu kita sebagai wanita, jangan kita merasa kita rendah, jangan merasa kita lemah. Namun mari kita bangkit, kita semangat, kita melihat Deborah ini, dia bukan hanya memegang satu
pelayanan. Namun dia memegang ada 3 dalam hidupnya, yaitu sebagai istri, sebagai hakim, dan sebagai nabi. Dia tetap kuat, dia tetap berani menghadapi semuanya karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya, bahwa ada Tuhan yang selalu menemani dia, bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kehidupannya. Saat dia melawan musuh, dia yakin percaya bahwa dia menang. Dan hasilnya Tuhan memberikan kemenangan itu kepada Deborah. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu